Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Imam Syafi'i di channel Satu Asa. Di video kali ini kita akan mengulas tentang pentingnya mengelola keuangan pribadi. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kawan-kawan mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, ngomongin soal uang, tentu ini menjadi bagian yang dibilang terpenting sih iya dalam hidup kita. Kenapa? Karena hari ini apapun pasti butuh uang. Memang ada yang bilang uang itu nggak penting, bukan yang utama. Tapi segalanya hari ini membutuhkan uang. Sadar atau tidak, kita butuh uang dalam kehidupan kita. Maka dari itu, karena dia fungsinya urgent di kehidupan kita, ya mau tidak mau, kita harus kelola. Nah, kenapa sih kita harus kelola? Ada banyak hal yang membuat kita harus mengelola uang kita. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu pentingnya mengelola keuangan pribadi. Apa saja pentingnya mengelola keuangan pribadi? Yang pertama, kawan-kawan, kalau kita bisa mengelola keuangan kita, bisa mengatur keuangan kita dengan baik, maka hidup kita bisa lebih teratur. Kenapa bisa demikian? Karena dengan kita merencanakan keuangan, dengan mengelola keuangan dengan benar, artinya setiap kebutuhan kita di hidup kita bisa plotting, kita bisa anggarkan dengan jelas. Tentu sesuai dengan kebutuhan yang semestinya. Tidak perlu diada-adakan, tidak perlu berlebihan. Cukup untuk hidup kita dan cukup untuk membiayai keinginan atau mimpi-mimpi kita. Nah, apa saja yang bisa kita kelola, kita rencanakan dalam keuangan kita? Ada beberapa hal seperti misalnya pengeluaran rutin, konsumsi, transportasi, listrik, air, sewa, atau misalnya kalau kita punya hutang ya kita alokasikan cicilan, terus misalnya biaya liburan, biaya darurat, terus misalnya juga kita perlu nabung atau mengembangkan aset dan beberapa hal yang memang itu berpengaruh penting dalam hidup kita. Dengan merencanakan dan mengelola keuangan, harapannya setiap kebutuhan kita itu bisa terakomodasi dengan baik. Yang kedua, mampu mengatasi dampak kebutuhan yang tidak terduga. Seperti biasanya di hidup kita. Ada kalanya, ada hal-hal yang tiba-tiba mak betunduk datang. Contohnya, kita nggak mau nih jatuh sakit. Tentu dong. Terus kita juga nggak mau nih keluarga terdekat kita, mungkin orang tua atau anak, juga mengalami hal yang sama. Atau tiba-tiba, misalnya contoh kemarin, di tahun kemarin, sekitar pertengahan tahun, istri saya tiba-tiba kecelakaan. Tiba-tiba saya dikabari juga, bapak saya mengalami sakit dan harus dioperasi besar. Kita nggak mau sebetulnya punya kejadian itu. Siapa sih yang mau tiba-tiba sakit atau kecelakaan? Namun hal itu acap kali terjadi dengan tanpa planning apapun. Yang artinya mau tidak mau kita juga harus menyiapkan dana darurat jika psikonya memang membutuhkan itu. Dan dalam perencanaan keuangan, dalam mengelola keuangan, kita wajib setidaknya mengalokasikan sebagian dari uang kita untuk pos-pos yang memang kadang tak terduga itu. Nah, berapa besarannya itu relatif tergantung kondisi kita hari ini. Kalau misalnya kawan-kawan ini masih single, belum berkeluarga, dana darurat itu setidaknya sekitar 3 kali dari jumlah pengeluaran kawan-kawan. Kalau sudah menikah tapi belum punya anak, ya setidaknya 6 kali dari jumlah pengeluaran bulanan. Kalau sudah punya anak 1, ditambah lagi menjadi 9 kali. Kalau anaknya 2, ditambah lagi menjadi
12 kali jumlah atau pengeluaran bulanan kita. Nah, itu setidaknya minimal banget kawan-kawan siapin untuk dana darurat jika tiba-tiba kita membutuhkan. Karena nggak ada yang tahu di hidup kita. Atau misalnya contoh kemarin COVID nih. COVID tiba-tiba datang, tiba-tiba banyak yang selesai dari pekerjaannya, dirumahkan dan sebagainya, nyari pekerjaan juga susah. Setidaknya kalau kita punya dana darurat, kita masih bisa hidup layak, hidup dengan seperti biasanya selama masa jangka waktu yang telah kita tentukan tadi. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Sambil kita cari sumber pendapatan yang lainnya. Nah, ini penting untuk dialokasikan. Terus pentingnya mengelola keuangan berikutnya adalah kita mampu menjaga rasio hutang. Nah, ini bagi kawan-kawan yang punya hutang, pastikan tidak berlebihan. Berapa sih rasio hutang yang disarankan? Rasio hutang yang disarankan oleh banyak para financial planner, angkanya di sekitar 30% maksimal. Setiap bulan itu maksimal 30%. Jadi kalau hutang kita hari ini lebih dari 30% pendapatan kita, maka hati-hati. Artinya siap-siap kita bisa tutup lubang, gali lubang. Gali lubang, tutup lubang. Maksudnya seperti itu. Jadi pastikan rasio hutangnya tidak lebih dari 30%. Terus kita juga di sini bisa ngecek lagi ya, bisa ngecek lagi bahwasanya misalnya kita punya hutang, dicek lagi. Hutang itu untuk biaya apa sih? Untuk membiayai yang mana? Untuk membiayai kebutuhan yang mana? Jangan sampai hutang yang kita pakai, apalagi pinjol, hari ini marak sekali kasus pinjol, itu untuk membiayai hal-hal yang seharusnya tidak kita biayai dengan hutang. Contohnya untuk gaya hidup, untuk suka-suka, untuk liburan, dan sebagainya. Saya nggak menyarankan untuk itu, hal-hal kayak gitu dibiayai dengan hutang. Kita cek lagi. Hutang boleh, tetapi pastikan untuk membiayai hal-hal yang urgent. Misalnya kawan-kawan nyicil rumah, belum punya rumah dan pengen punya rumah, nyicil rumah, silakan. Atau misalnya kawan-kawan mau punya usaha dan butuh tambahan modal, ambil hutang, boleh silakan. Tapi jangan sampai si hutang ini kita gunakan untuk membiayai hal-hal yang tidak urgent-urgent sekali gitu ya. Berikutnya, pentingnya kita mengelola keuangan kita adalah kita bisa melatih diri kita untuk hidup hemat. Hidup hemat di sini sebetulnya bukan hidup kere ya, bukan hidup pas-pasan, enggak juga gitu loh. Hidup hemat di sini lebih tepatnya adalah kita bisa hidup sesuai dengan porsi kebutuhan kita. Kalau kita ngomongin kebutuhan kan ada yang kebutuhan primer, sekunder, tersier, ada yang memang itu keinginan, ada yang memang itu lebih ke hidup suka-suka atau kesenangan. Jadi kita bisa memilih mana yang sebetulnya paling urgent dibiayai, yang nomor 2, nomor 3, dan sebagainya. Dan kita bisa membiayai itu semuanya. Jadi hidup hemat di sini adalah hidup sesuai dengan porsi kebutuhan kita dalam keseharian. Jadi nggak perlu yang kalau memang kita cukup dengan seperti itu ya nggak perlu wah banget gitu. Kalau kita punya uang gimana mas? Ya bisa saja kita gunakan untuk kesenangan, beli mobil bagus, beli jam mahal, beli handphone mahal dan sebagainya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya kawan-kawan berpikir lebih jauh lagi, uang kita yang kita gunakan untuk membiayai hal-hal yang bersifat senang-senang tadi, bisa kawan-kawan alokasikan untuk misalnya berinvestasi. Uang kita pakai untuk menghasilkan uang yang lainnya. Berikutnya, pentingnya kita mengelola keuangan itu adalah kita bisa memiliki dana sosial. Nah ini penting nggak penting ya, bahwasanya kita hidup di masyarakat, hidup bersosial, apalagi kalau kawan-kawan hidupnya di desa, itu pasti nggak akan terlepas yang namanya sumbangan. Atau kalau orang Jawa bilang, orang Jawa gitu apa? Sumbangan gitu. Nah, no nikahan kamu ya apa senengnya? Kondangan. Oh, atau kalau orang Jawa bilang kondangan. Ini bagian dari dana sosial sebetulnya. Meskipun tidak jarang masyarakat kita yang menganggap kondangan itu
adalah bagian dari investasi. Jadi hari ini kita nyumbang, besok kalau kita punya hajatan gitu, kita bisa mengharapkan orang balik menyumbang kita. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari pola pikir mereka. Tapi setidaknya saya memasukkan yang namanya kondangan atau kita nyumbang di hajatan, itu bagian dari dana sosial. Nah, kita bisa memberikan alokasi khusus ke dana sosial. Tidak hanya kundangan, masih ada banyak lagi dana sosial yang lain. Misalnya kawan-kawan bisa sedekah, misalnya bisa bantu kanan kiri yang membutuhkan dan sebagainya. Nah, dengan merencanakan keuangan, dengan mengelola keuangan yang baik, kita bisa mengalokasikan, bisa memiliki dana sosial. Terus berikutnya, ini pentingnya mengelola keuangan yang terakhir, setidaknya kita bisa meminimalkan stres. Ya, ada banyak sekali orang yang stres, pusing, bahkan tak jarang yang jadi gila gitu ya. Itu gara-gara masalah uang gitu. Masalah uang yang dia tidak bisa membiayai kecukupan atau kebutuhan dari hidupnya. Atau misalnya masalah uang karena kebanyakan hutang. Nggak mampu bayar terus dikejar debt collector. Banyak orang yang stres karena ini. Maka dari itu, kalau kita dari awal sudah bisa mengelola dengan baik, merencanakan dengan baik, ya kita bisa meminimalkan hal-hal kayak gitu. Untuk porsi utang maksimal 30%. Untuk konsumsi misalnya angkanya di angka sekitar 40-60%. Dan untuk porsi-porsi yang lain. Nah, kita ada pos dan ada anggarannya sehingga kita bisa mengalokasikan sesuai dengan perencanaannya di awal. Setidaknya dengan kita punya rencana atau pengelolaan keuangan yang baik, kita bisa menghindarkan atau meminimalisir tingkat stres kita terhadap uang. Selain itu, setidaknya dengan kita mengelola keuangan kita dengan baik, kita juga bisa mencapai tujuan dari keuangan pribadi kita. Nah, apa saja tujuan keuangan, terutama untuk pribadi kita masing-masing, kita akan bahas di segmen yang kedua. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang belum klik tombol subscribe. Silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Syafi'i, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.